Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naila akan menjelaskan hadis ke-8 dari kitab Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi ini dikarang oleh uh, Yahya Syarifuddin An-Nawawi. An-Nawawi ini asal daerah Yahya Syarifuddin Nawa. Nah, di sini kan tadi saya bilang mau menjelaskan hadis ke-8 al-hadisus tamin. Saya akan membacakan ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, saya di sini bentar ya, saya menjelaskan sedikit. Ibnu Umar ini anaknya Umar, jadi bukan nama aslinya gitu loh. Kayak kalau di Arab itu biasanya disebut kunyah. Jadi sering menghilangkan nama aslinya. Misalnya nih ya, Naila punya teman namanya Yusuf ini punya ayah, namanya ayahnya ini siapa nama ayahnya ini Ahmad. Nah, Ahmad ini disebut Abu Yusuf, sedangkan Yusufnya ini disebut dengan Ibnu Ahmad. Nah, gitu. Lanjut ya. An Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa Tuhan hanyalah Allah dan utusan Allah ialah Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjut. Wa yuqimu sholata wa yuqitu zakat. Mendirikan sholat dan membayar zakat. Nah, habis itu lanjutnya fa idza fa'alu dalik, jika mereka melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum bil haqqi islami wa hisabuhum 'ala Allah taala. Darah mereka masuk bagi saya kecuali hak Islam dan perhitungan kepada Allah taala. Nah, jadi masuk di sini disebut terjaga. Saya ini kembali kepada Nabi Muhammad. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini kalau misalnya hadis ini nggak kita pahami betul-betul, itu seakan-akan kita tuh diajak untuk berbuat ke hal-hal yang radikal atau ekstrim gitu. Nah, maka untuk menghindari hal-hal tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu hadis itu tadi. Jadi kayak yang seperti Naila jelasin di video kemarin, usul fiqh itu kan pabriknya, jadi butuh bahan mentah. Nah, bahan mentahnya itu tadi, salah satunya ini tadi, hadis yang ini tadi. Hadis ini tadi itu masih mentah, jadi perlu diolah lagi, masuk ke usul fiqh. Nah, dari usul fiqh inilah nanti habis itu keluarlah hukum-hukum seperti itu. Nah, habis itu hadis ini tuh termasuk dalam kategori muamalah. Kenapa bisa begitu? Karena dalam artian hadis ini tuh memiliki ilah. Nah, jadi jika ilahnya ada, maka hadis ini berlaku. Namun jika ilahnya tidak ada, hadis ini tidak berlaku gitu. Ilah itu apa? Ilah itu sesuatu yang ada atau tidaknya mempengaruhi ada atau tidaknya hukum gitu. Karena misalnya kan misalnya ilahnya itu Naila ibaratkan seperti legen. Nah, legen ini yang masih murni itu halal karena tidak mengandung unsur-unsur memabukkan. Nah, Naila punya legen nih, habis itu Naila diamkan selama 2 sampai 3 minggu atau 2 minggu gitulah, 3 mingguan lah intinya ya. Nah, itu nanti jadi arah itu ada unsur memabukkannya. Nah, dari unsur memabukkannya itu jadi haram, hukumnya kan berubah lagi, ilahnya berubah menjadi memabukkan. Nah, terus Naila punya legen, terus Naila diamkan selama 10 tahun lah kurang lebih ya gitu. Nah, nanti itu ilahnya berubah lagi menjadi halal. Kenapa? Karena legen ini berubah jadi cuka. Nah, cukanya ini tuh kan tidak ada unsur memabukkan. Jadi kesimpulan dari ilah legen ini adalah unsur memabukkan gitu. Lanjut ya. Terus apa ilah dari hadis ini, hadis ke-8 tadi? Ilah dari hadis ke-8 ini adalah
ketidakamanan orang Islam yang hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, sedangkan kita di zaman sekarang ini, saat ini Islam kan kita kan damai-damai aja kan, nggak ada konflik, tidak ada konflik di mana-mana, intinya tenang gitu. Jadi hadis ini tidak berlaku, ilahnya tidak ada, jadi hadisnya tidak berlaku. Tapi jika tidak berlaku, apakah hadis ini hilang? Tidak hilang. Kenapa tidak hilang? Karena siapa tahu 10 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan dalam agama Islam ini ada konflik, jadi ilahnya berbeda lagi, ilahnya ada, jadi hukum dalam hadis ini berbeda lagi. Nah gitu, sekian dari Naila, kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.